Hai semua, finally aku akan nge-spill rumah baru dan proses pembangunannya. Sebelumnya buat ngejawab banyak banget kekepoan pertanyaan kalian, terus rumah lamanya diapain. Jadi sebenarnya rumah lama itu aku tuh ada perjanjian untuk membeli rumah itu. Tapi memang aku mau testing dulu tinggal sewa 3 tahun di sana. Tapi di tahun pertama akhirnya setelah kita menanyakan gimana nih mau dijual apa enggak, ternyata rumahnya itu tidak jadi untuk dijual. Walaupun aku sebenarnya udah renov sampai segitunya ya bagian interiornya, tapi mungkin memang Allah sudah punya jalannya tersendiri. Waktu awal juga sempat galau kayak aduh sebenarnya aku udah suka banget di sini gitu ya. Tapi karena kita di tahun pertama langsung buru-buru cari lokasi lagi dan dapatlah di rumah yang baru sekarang. Jadinya rumah yang sebelumnya kita nggak jadi ambil dan kita bangun di tempat lain gitu guys. Ini video kemarin perpisahan sama rumah yang lama. Lumayan sedih karena lumayan banyak memori. Dan ini kan sebagai rumah pertama aku tinggal berdua sama suami gitu ya. Memang percaya sama jalannya Tuhan itu wajib banget sih. Karena kadang kita merasa kenapa ya aku padahal pengen ini tapi dikasihnya ini. Tapi ternyata plannya Tuhan tuh jauh lebih dari apa yang kita harapkan. Oke, move on. Nah ini dia rumahnya yang kita pilih. Nah memang bentukan rumahnya tuh depannya kurang aku suka. Makanya aku memutuskan untuk merenovasi total. Nah ini aku bikin gambar 3D design itu sama Kak Susan Emir. Walaupun pembangunannya sama kontraktor lain, tapi aku bikin 3D-nya sama Kak Susan. Nah yang kalian lihat ini adalah bangunan baru nih yang nanti bakal jadi ruang tamu, ruang makan untuk tamu. Sebelumnya tuh itu hanya garasi biasa guys. Barulah ini rumah yang udah existingnya nih. Dari rumah baru yang tadi aku bangun, nanti kita akan bikin akses masuk ke rumah ini. Jadi nanti tuh rumahnya kalau yang buat tamu sama yang dipakai bisa berbeda space gitu, jadi nggak terganggu. Nah ini kita masuk ke rumah existing yang akan kita renov. Ini tuh tahap baru di sekitar bulan pertama. Ini tuh powder roomnya. Nanti aku share hasil powder room terbarunya dan ini adalah bentukan rumahnya sebelum aku renov. Ini setelah direnov sekitar ya masuk bulan ketiga deh kemarin. Jadi aku ganti full seluruh ceilingnya. Terus ada beberapa ruangan juga yang aku rubah. Seperti ruangan ini yang tadinya gak ada kamar mandinya. Kamar mandi tuh halaman taman aku rubah jadi buat kamar mandi tamu. Jadi nanti kalau ada tamu bisa nginep di sini gitu. Terus di sebelah sini juga tadi itu cuma teras outdoor, tapi kan aku butuh ruang kerja jadi aku tutup dan aku jadiin ruangan lumayan besar banget bisa buat kerja. Ini tuh ruang kerja suami aku, sedangkan yang ini yang kalian lihat nanti bakal jadi dapur syuting. Oh my god, gak sabar banget punya dapur yang bener-bener dibangun dari nol. Sebelumnya tuh kayak gini, sekarang sudah kita ganti ceilingnya semua, tinggal kita pesen-pesen aja dapurnya. Nah dari sini aku lanjut ya. Aku bikin ruangan tembusan untuk bikin pantry biar kayak orang-orang luar negeri. Belakangnya ada pantrynya karena bahan masakan aku tuh banyak banget. Dan kalau gak ada pantrynya tuh naruhnya suka bingung. Nah tadinya ini tuh dapurnya sebenarnya udah bagus kan, tapi tuh aku bongkar bener-bener aku kosongin untuk jadi studio syuting aku. Karena aku kan kerjanya di rumah jadi butuh studio syuting di rumah. Nah ini juga yang epic banget. Ini tadi tuh luarnya kalian bisa lihat itu kayak gazebo outdoor rumput aja. Erannya aku desain menjadi ruangan super cantik untuk jadi musola. Nah karena aku dari dulu selalu pengen banget punya musola di rumah biar anak-anak tuh terbiasa sholat berjamaah. Dan di luarnya aku siapin juga tempat wudhu. Kalau ini aku bikin yang tadi juga halaman kosong, aku bangun juga ruangan untuk tim editor. Jadi hanya khusus untuk ngedit di situ. Kita naik ke lantai 2 ya. Jadi rumahnya tuh aslinya itu cuman sekitar 3 lantai gitu ya. Aku tambahin lagi 2 lantai buat nanti kamar anak-anak tapi di bangunan baru yang belum jadi. Jadi sekarang kita lihat dulu yang udah jadi ya. Ini lantai 2-nya aku renov nih. Bentukannya bener-bener berubah banget sama yang tadi sebelum kita renov. Nah ini tuh bakal jadi study room, ruang bermain anak-anak aku di lantai 2. Jadi kamarnya tuh bakal terpisah lantai gitu. Nanti aku akan bantu-bantu share ke kalian ya interiornya atau nge-spill. Dan ini kamar mandinya sebelum kita renovasi. Sumpah seru banget tau gak sih yang namanya ngedesain kamar mandi. Gak tau kenapa aku bener-bener kayak sungguh obses sama kamar mandi gitu ya. Nah di sebelah kiri sini ini adalah sebenarnya tadi itu ruang sepatu.
waktu di awal. Tapi karena kita punya baby, jadi aku jadiin kamar baby dulu. Kalau ini baru master bedroomnya. Aku suka banget, aku sengaja milih kamar ini untuk jadi master bedroom karena pemandangan ke belakangnya tuh cantik banget. Nah, nembus langsung ke walk-in closet. Jujur aku juga gak tahu kenapa aku bikin walk-in closet segede ini. Tapi di walk-in closetnya aku sengaja bikin mihrab juga buat sholat. Nah, terus ini adalah salah satu hal yang sebenarnya aneh sih. Sebenarnya ini kamar mandi udah bagus ya guys, tapi ini bener-bener aku rombak total karena aku pengen banget warna kamar mandi itu putih abu-abu. Nanti kalian harus lihat hasilnya. Suka banget aku. Nah, lanjut, ini tuh halaman belakangnya. Salah satu alasan kenapa aku ngambil rumah ini karena halaman belakangnya tuh super besar dan unik banget karena turun ke bawah gitu guys. Jadi rumah aku tuh ada di atas dan halamannya tuh ada di bawah. Nah, ini juga salah satu epic renovation yang tadinya cuma pendopo biasa gitu. Aku bongkar total dan aku jadiin ruangan karena bisa buat function hall gitu dan bisa buat gym juga lumayan besar. Nah, di sebelah kiri kan bayangin ada pohon segede gitu, gede banget guys, sumpah gak ngerti lagi, ini pohon gede banget dalam rumah tuh. Dan ini halaman untuk area bermainnya di luar. Masya Allah banget karena aku memang benar-benar sesuka itu sama halaman dan tanaman gitu ya. Jadi di bawahnya tuh ada kolam renang juga dan halaman. Walaupun sekarang halamannya sudah tidak seijo ini ya, habis direnovasi. Sekarang penuh dengan tanah dan kerikil, tapi nanti kita buat cantik lagi. Nah gitu, itu desain 3D dari Kasusan di bagian belakangnya cantik banget ya. Sebagai orang yang bener-bener suka banget sama yang namanya interior design dan ngeliat pembangunan rumah, jadi aku bakal share banget perjalanan aku dari ngebangun rumah ini ke kalian ya. Karena aku juga pinter untuk mencari barang-barang dengan budget yang sangat oke, tapi barangnya tuh bagus. Jadi kan nanti wajib ngikutin terus perjalanan pembangunan ini ya. Doain semoga lancar, tapi memang harus banyak-banyak banget, butuh kesabaran sama yang namanya bangun rumah. Insya Allah kalian semua juga diberikan rezeki untuk mendapatkan segala sesuatu yang kalian inginkan. Terima kasih.